pada semua. Mari kita kembalikan Jakarta menjadi kota yang melindungi bagi semua. Ya, kita pengen keluarga-keluarga di Jakarta itu hidupnya tenang, bukan tegang. Betul nggak? Rasanya gimana Pak terima SP itu Pak? Apa susahnya bikin warga itu tenang? Betul tidak? Oh yang tanda tangan juga pengen hidup tenang loh. Yang tanda tangan SP3 kan nggak pengen hidup tenang. Iya. Jadi saya ini ingin sekalian kota ini jadi kota buat semuanya. Yang sudah sejahtera bisa tinggal di kota ini dengan tenang. Tapi jangan sampai yang belum sejahtera tinggalnya tegang. Tegang takut rumahnya harus dipindah, tegang karena KJP-nya harus terus kartu lansianya berhenti, macam-macam Bu. Tadi bikin cerita kan soal kartu-kartu yang pada berhenti. Terus kalian, kalau keluarga itu membutuhkan dan diberi bantuan, ya dibantu sampai tuntas. Betul tidak? Masa dibantu tahun ini, tahun depan berhenti, nanti dicoba lagi tahun depan dilanjutkan lagi. Loh, memang Anda nggak perlu bantuan sampai tuntas? Tuntas. Jadi insya Allah nanti kita kembalikan semua supaya semuanya bisa belajar sampai tuntas. Anak-anak ini nantinya bisa sekolah sampai tuntas. Nah, itu yang rajin ya. Rajin apa? Rajin sekolah, rajin apa lagi? Belajar. Juga boleh main seneng. Boleh main, tapi harus juga belajar. Nah, terus tadi juga Pak Slamet cerita peristiwa 29 Maret 2018. Saya sekalian, selama tugas di Jakarta, kalau ada kebakaran, insya Allah saya datang. Saya akan temu. Belum tentu kita bisa menyelesaikan semua masalah akibat kebakaran, tapi saya ingin rakyat tahu bahwa pemerintahnya tidak tinggal diam dan tidak meninggalkan rakyat yang sedang menderita. Oh, saya ini kalau datang ke tempat kebakaran itu ketemunya apa? Ketemunya orang-orang hebat. Rumah terbakar, tanya gimana Bu? Alhamdulillah Pak. Coba, benar nggak itu? Iya. Sudah lagi bersih-bersih, saya datang lagi berapa hari kemudian. Datang, gimana Pak? Alhamdulillah Pak, insya Allah nanti dibangun lagi. Saya ingin mengatakan bahwa rakyat kita itu tangguh, hebat, tabah, luar biasa. Nah, pemerintahnya harus membantuin, bukan pemerintahnya malah nambah penderitaan. Jadi Pak Slamet, saya ingin komitmen itu tuh dituntaskan. Jadi ketika ada Kebun 979 itu bukan Kepnis, bukan. Kalau Kepnis apa tuh? Keputusan Anies. Ini keputusan gubernur. Siapapun nama gubernurnya, keputusan itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Karena itu keputusan siapa? Gubernur. Gubernur itu nggak pernah hilang. Yang ada namanya gonta-ganti. Tapi keputusannya dengan siapa? Gubernur. Nah kalau nggak gitu nanti undang-undang bubar. Yang tanda tangan presiden, presidennya selesai, undang-undangnya selesai. Tidak, tetap berlaku. Jadi ini harusnya jalan Pak Slamet. Nanti kalau ternyata amanat itu diberikan, insya Allah kita tuntaskan. Dan banyak masalah-masalah di kota ini, tapi prinsipnya saya sering tanya sama jajaran, bagaimana membuat keluarga merasa tenang tinggal di Jakarta? Jawabannya di tempat Bapak Ibu semuanya. Yang ngurusi pemakaman harus bikin warga tenang, yang ngurusin pendidikan harus bikin warga tenang, yang mengurusi taman harus bikin warga tenang, yang ngurusin kesehatan warga dibikin tenang, jangan warga itu dibikin tegang. Nah ini insya Allah sekalian kita perbaiki sama-sama. Lalu tadi ada yang cerita pajak, Pak Ram bilang nggak tadi Pak Ram? Iya, soal pajak, insya Allah Pak, kita ingin pajak berkeadilan.
PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 2 miliar harus nol tanpa ada kerumitan macam-macam. Nah, terusin yang guru, yang pensiunan. Bapak Ibu tahu nggak, banyak sekali pensiunan pas selesai tugas pensiun pendapatannya terbatas. Dulu sebelum pensiun punya rumah, tempatnya bagus, kalau tempatnya terpencil, lama-lama Jakartanya makin besar, tempatnya jadi bagus, harganya jadi mahal. Banyak pensiunan terusir dari tanah tempat dia tinggal karena tidak mampu bayar PBB. Jadi di Jakarta ini kita kembalikan. Pokoknya buat sekalian, nanti kita kembalikan hal-hal yang hilang yang sebenarnya baik. Poti, kita diperluas ya, marbot. Kemudian apalagi tadi itu? Untuk musola-musola ya, kuotanya ya ditambah ya, insya Allah menjadi perhatian. Pemakaman, udah ada yang mendaftar belum ya? Belum ya. Kalau nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup akan merasakan mati. Itu karena itu lahan harus ya, ini salah satu masalah besar di Jakarta, tapi insya Allah jadi perhatian supaya tempatnya cukup, supaya warga tidak repot kalau ada keluarganya yang meninggal. Termasuk soal pemulasaraan jenazah, perlu atensi dukungan dia. Kadang-kadang kita cuma mikirin yang hidup aja ya, padahal ketika ada yang wafat, keluarga yang ditinggalkan itu kerepotan karena belum tentu terbiasa untuk mengelola, gitu kan? Dan belum tentu ada biaya ya. Nanti soal SMP, SMA di Kembangan Utara, insya Allah jadi perhatian. Jadi buat sekalian, sekarang saya mendapatkan tugas, belum resmi pendaftaran karena pendaftaran masih tanggal 27 sampai 29 Agustus, tapi beberapa partai mengusulkan saya untuk menjadi calon gubernur. Nah, jadi saya sampaikan kepada semua, ini perjuangan ini sama-sama Bapak Ibu, ingin mengembalikan Jakarta. Mau mengembalikan Jakarta menjadi tenang bagi semua? Kalau mau, siap untuk kerja sama-sama? Siap? Harus sama-sama. Karena yang menentukan bukan orang lain kecuali warga Jakarta. Jadi kalau warga Taman Kota ingin kita meneruskan, yuk kita sama-sama. Siap kerja sama-sama? Siap ya, jangan semua ya. Ya, nanti insya Allah kita akan kerjakan bareng-bareng. Jadi saya kesini mampir, senang melihat rumah-rumahnya sudah pada jadi. Insya Allah ini bisa dirawat, dibesarkan, dan nantinya statusnya lebih jelas sehingga yang tinggal di sini ya. Nah, ini gini buat adik-adik di sini. Saya adik-adik suka main sepak bola nggak? Suka sepak bola? Suka? Coba. Kamu kalau main sepak bola jadi apa? Memang ada di sepak bola. Farel minta bola. Tanah kosongnya ada di sini. Ada lapangan ada. Nah, nanti gini, kalau ada tanahnya, nanti kita sama-sama bangun ini. Mau bola nggak? Bola ya, nih, gini, duduk. Ini bolanya buat bareng-bareng. Kan main bola nggak bisa sendirian kan? Jadi boleh buat bareng-bareng. Yang nyimpen, ya tes. Nih, kasih bola ya, buat main sama-sama. Nah, saya akan titipkan sama yang mau jawab pertanyaan saya. Boleh ya? Dengerin ya. Dengerin.
saya pengen acungkan tangan salah satu saat ceritakan cita-citanya kalau besar. Ayo, siapa yang acungkan tangan? Nah, tangan dulu, sini. Ayo. Menjadi Belanda. Jadi apa? Siapa? Aku ingin menjadi pemain bola seperti Messi. Mengambil orang tua. Karena pengen membanggain orang tua. Ian ini saya tanya, kenapa pengen jadi pemain sepak bola? Dengerin. Tes. Pengen banggain orang tua. Pengen ngebanggain orang tua katanya ya. Insya Allah Ian bisa banggain orang tua nih. Bolanya buat bareng-bareng, tapi disimpan sama Ian. Pegang, buka. Duduk. Ya, kasih. Yuk, lagi. Yuk, siapa lagi? Anak sini. Pemain sini. Ini. Nih. Ya. Namanya siapa? Ardan. Ceritakan kamu kelas berapa, cita-citanya apa? Saya kelas 9. Cita-cita saya pengen jadi pemain sepak bola seperti Ronaldo. Nah, sekarang saya mau satu lagi yang cita-citanya bukan pemain sepak bola. Yang perempuan. Ya, yang perempuan. Ceritakan apa cita-citanya, ayo. Nama saya Naura, saya kelas 5. Polwan. Sekarang kamu yang kedua nih, namanya siapa? Kelas berapa? Cita-citanya apa? Nama saya Zahra, cita-cita saya pengen jadi TNI. TNI, kelas 5. Angkatan Darat. Iya. Jadi pengen jadi kowat ya, korps angkatan darat. Kamu darat ya? Pengen tugas di mana? DKI Jakarta. Pengen TNI di DKI Jakarta ya. Boleh. Nih, saya lagi sekalian dapat buku sama ini ya, buku sama bola ya. Nih, sama bolanya disimpan buat main-main. Ini dia. Ini buku soal kucing. Nah, ini buat kamu juga buku. Mana bolanya satu lagi? Oh, bolanya di perjalanan. Nanti kamu dikasihin bolanya ya. Nah, anak-anak nanti pada main ya, pakai bolanya ya. Main bareng-bareng ya. Bagus sekalian ya. Pak Selamat terima kasih. Pak RT, Pak RW, ibu-ibu semuanya
perjumpaan kali ini singkat, ya. Tapi insya Allah kalau kita berjuang bersama, kita akan bisa sering berjumpa di tempat ini, ya. Sama-sama berjuang bersama ya. Nah, terima kasih semuanya. Titip salam buat keluarga, tetangga di rumah. Insya Allah kita jumpa lagi. Dar, sebelum selesai, saya mau foto bareng. Boleh?